Pada kesempatan kali ini kami akan membahas teori ending Boruto lagi. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi sebelumnya kami sudah membahas teori ending pertamanya di video sebelumnya. Silahkan nonton dulu jika belum. Jika sudah, mari kita lanjut. Nah, setelah teori tersebut kita mengetahui bahwa sejatinya Boruto ketika berada dalam mode yang dikatakan Borushiki, Boruto itu memunculkan mata Byakugan milik Momoshiki, bukan miliknya ya. Jadi dari awal sampai sekarang Boruto itu tidak mempunyai mata Byakugan atau pernah membangkitkan Byakugan. Sejauh ini dari keluarga besar Naruto, hanya adiknya saja yaitu Himawari yang memiliki atau pernah diperlihatkan membangkitkan Byakugan. Nah, jika ini dikatakan adalah mata Momoshiki, maka mata yang diperlihatkan di masa depan adalah mata Jogan Boruto. Mata yang sudah diperlihatkan dari awal pada episode pertamanya. Mata yang bisa melihat kebencian dan titik lemah suatu makhluk hidup. Sebuah mata yang diakui oleh Toneri Otsutsuki dan bahkan diramalkan akan memiliki dampak besar di masa depan. Nah, yang ingin kami katakan adalah ketika Boruto masuk mode Otsutsuki yaitu Borushiki, Boruto itu selalu menampilkan mata Byakugan Momoshiki dan itu adalah momen di mana ia dikendalikan. Sedangkan di masa depan ketika ia dalam mode Otsutsuki juga, alias Karma, namun ia sama sekali tak menggunakan mata Momoshiki, yaitu Byakugan melainkan mata Jogannya. Setidaknya sampai hari ini video ini dibuat, hanya di episode 1 atau di masa depan, Jogan dan Karma bisa disatukan. Jadi teorinya adalah sesuai perkataan Toneri di dalam mimpi, matamu adalah bintang harapan untuk melawan kejahatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kekuatan harapan itu bersemayam di dalam dirimu. Dengan mata itu kau akan mengemban takdir dunia ini. Matamu akan membimbingmu menuju cahaya yang akan menghapus kegelapan. Oke, di sini sebenarnya dari dialog Toneri kita sudah mendapatkan spoiler di masa depan. Dan menurut saya pasti ada yang benar. Tapi kalau nggak benar, ya nggak apa-apa. Oke, jadi analisa dari perkataannya ini, matamu adalah bintang harapan untuk melawan kejahatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, menurut kami harapannya dimaksud tentu saja adalah mata Jogannya, dan kejahatannya dimaksud dan terjadi di masa depan adalah Momoshiki Otsutsuki sendiri, yang kemungkinan akan berusaha menguasai tubuh Boruto. Atau tidak, jika bukan Momoshiki, maka kejahatan itu adalah Otsutsuki lain. Nah, apa maksudnya lain? Nonton terus video ini sampai habis ya, jawabannya belakangan. Lanjut, dengan mata itu kau akan mengemban takdir dunia ini. Nah, takdir dunia apa yang dimaksud Toneri? Apakah dunia alias bumi akan berada dalam bahaya di masa depan? Perlu diketahui takdir adalah kata yang sama yang diucapkan oleh Momoshiki setelah memasangkan karma pada Boruto. Ia berkata, apa kamu bisa merasakan kehadiranku anak manusia? Begitu rupanya, kau memang mewarisi kekuatan Otsutsuki, tapi kamu belum berpengalaman. Kamu tidak bisa melihat takdirmu sendiri. Aku bisa melihat takdirmu dengan jelas. Bersiaplah, perlahan-lahan mata biru itu akan mengambil semuanya dari dirimu. Dan ketahuilah orang yang sudah mengalahkan dewa takkan bisa menjadi manusia biasa lagi. Renungilah takdirmu serta apa yang sudah kau lakukan dalam hidupmu, anak manusia. Yaps, walaupun Toneri dan Momoshiki memiliki kata-kata yang sangat bertentangan. Satunya bilang mata itu adalah bintang harapan, tapi satunya lagi bilang mata itu adalah pembawa sial, karena akan mengambil semuanya dari hidup Boruto. Tapi satu hal yang sama, yaitu takdir. Jadi apa yang dimaksud dari takdir ini? Nah, jadi kami jelaskan apa yang kami tangkap dari perbincangan Momoshiki ini. Menurut kami, Momoshiki itu tidaklah berbohong soal mata biru alias Jogan milik Boruto, yang mungkin di masa depan akan menjadi kesialan bagi Boruto dan merenggut semua dari dirinya. Jadi Momoshiki bener dong. Nah, enggak juga. Sebenarnya ini semua tergantung keputusan Boruto menggunakan mata ini di masa depan. Alias pedang bermata dua bisa sangat berbahaya jika disalahgunakan. Atau istilahnya bisa saja senjata makan tuan. Kalau bahasa simpelnya entah harapan milik Toneri atau keputusasaan milik Momoshiki yang terkabulkan di masa depan. Karena itu semua balik lagi ke Boruto. Dan itu semua menuju ke satu kesimpulan lagi, yaitu takdir. Jadi takdir apa yang akan diemban Boruto di masa depan?
Menurut analisa kami, jika digabungkan dengan insiden Konoha hancur dan Kawaki yang menentang Boruto di masa depan, maka kami mempunyai jawabannya, dan itu adalah takdir. Ya, Boruto melawan takdir yang dipercayakan kepadanya. Loh, maksudnya gimana, Min? Nah, ini akan sedikit flashback jika kalian sudah menonton series Naruto dari awal, tepatnya bentrok antara Naruto dan Neji dulu di ujian Chunin. Di sini dijelaskan tentang takdir dan bagaimana Neji mengemban takdirnya ketika ia terlahir di dunia ini. Maksudnya ketika ia lahir sebagai anak dari keluarga cabang klan Hyuga, takdirnya sudah ditentukan, yaitu menjadi pelayan dari keluarga utama dan menjadi penjaga dari Putri Hinata. Dan takdir itu ditanamkan atau dibuatkan segel agar tidak melanggar di dahinya, sebagai bukti bahwa ini adalah takdir tersebut. Nah, jika kalian tangkap maksud dari kisah klan Hyuga ini dan takdir Neji, maka bisa disimpulkan saat itu Naruto adalah tipe orang yang tidak percaya akan takdir. Maka dari itu ia sangat benci pada tipe orang seperti Neji dan berhasil menyadarkan klan Hyuga saat itu. Dan jika kita berpatokan pada sifat Naruto yang melawan takdir, bagaimana jadinya jika sifat Naruto ini turun ke anaknya yaitu Boruto? Ya, maksudku walaupun Boruto mengagumi Sasuke ketimbang ayahnya sendiri, tapi sifat akan sulit diubah. Jadi pahamkan maksudnya? Ya, benar sekali. Mungkin saja di masa depan skenarionya begini. Boruto menolak takdir yang diembankan kepadanya. Ia menolak kekuatan Jogan ini sesuai perkataan Toneri bahwa mata ini adalah harapan. Dan mungkin lebih mendekat ke harapan Momoshiki alias ke sisi negatifnya nanti. Dan tebakan Momoshiki bisa saja benar bahwa Boruto merenggut semuanya di masa depan. Nah, apa maksudnya itu? Oke, kita buat skenarionya. Jadi sebenarnya Jogan ketika mata ini sudah bangkit sepenuhnya, pemiliknya dengan kata lain adalah Boruto, diharuskan menentukan pilihan yang cukup sulit, yaitu menjadi hal lain atau tetap menjadi shinobi. Nah, hal lain itu apa? Di sini kami belum bisa jawab dengan pasti. Mungkin jadi Otsutsuki sepenuhnya atau sesuatu. Tapi sayangnya Boruto lebih memilih tetap menjadi shinobi, sesuai apa yang ia katakan kepada Kawaki. Skenarionya berlanjut bahwa alasan Boruto tetap menjadi shinobi karena menolak takdir yang ia terima atau melawan takdirlah istilahnya. Bisa saja pertarungannya dengan Kawaki adalah tentang takdir tersebut, di mana Kawaki mengatakan era shinobi telah berakhir. Artinya mungkin Kawaki sudah menjadi sesuatu yang lain dan bukan lagi shinobi. Ini dibuktikan dengan kembalinya karma walaupun Isshiki sudah mati. Dan Kawaki di sini katakanlah dialah yang menghancurkan Konoha sampai patungnya pun porak-poranda. Itu karena Kawaki sudah menerima takdir yang kita bicarakan dan menolak era shinobi. Berbanding terbalik dengan Boruto yang tak ingin era shinobi berakhir. Bisa saja kasusnya adalah alasan kenapa Kawaki berbicara akan mempertemukan Boruto ke Naruto. Itu maksudnya positif. Ya, alias Naruto memang saat itu belum mati, tapi Boruto dipaksa oleh Kawaki agar sadar apa yang menjadi takdirnya sejak awal. Karena menurut Kawaki era shinobi sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi akibat suatu insiden yaitu Otsutsuki, dan harus segera meninggalkan era lama. Tapi mungkin pertanyaannya adalah kenapa Boruto harus menolak takdirnya atau melawan takdirnya? Mungkin saja jawabannya adalah karena Boruto takut akan merenggut semua orang yang ia cintai karena kekuatan matanya tersebut. Tapi karena Boruto masih melawan takdirnya, itu dibayar dengan hancurnya Konoha. Alias mungkin kondisi Boruto di masa depan saat itu adalah maju kena, mundur juga kena, alias serba salah. Jadi mungkin kita sudah tahu alasan kenapa Konoha hancur dan kenapa Kawaki dan Boruto berkelahi. Dan kita lanjut apa yang kita maksud dari hal lain atau Otsutsuki lain. Sebenarnya ini membuat kami merinding setelah berhasil memecahkan teka-teki ini. Jadi musuh terakhir dari series Boruto ini, atau bisa dikatakan ending, jika musuh terakhir di series Naruto adalah Kaguya Otsutsuki, sang leluhur cakra, maka di Boruto pun akan persis sama dengan hal tersebut. Dan itu adalah Otsutsuki yang sangat kuat. Bisa dikatakan pemimpin klan Otsutsuki yang sudah menelan ribuan planet. Lalu dari mana kita tahu kalau musuhnya adalah Otsutsuki lain? Nah, kalian tahu sistem keluarga utama atau cabang di dalam series Naruto yang sudah disinggung sejak bentrok antara Naruto dan Neji di ujian Chunin. Mungkin kalian pernah dengar kata ini dalam bahasa Jepang, yaitu Soke atau keluarga utama dan Bunke atau keluarga cabang.
Nah, kalian mau tahu siapa pelopor dari sistem ini? Mungkin tebakan kami adalah leluhur mereka sendiri, yaitu Hamura Otsutsuki. Hamura sendiri memperlakukan sistem keluarga utama dan keluarga cabang di dunianya sendiri, alias di tempat tinggalnya yaitu bulan, di mana tercipta keluarga utama yang mendukung ideologi Hamura, dan keluarga cabang yang salah paham keinginan Hamura. Toneri termaksud dalam keluarga cabang tersebut. Tapi coba tebak, apakah kalian pikir sistem ini berakhir pada Hamura saja? Ternyata jawabannya tidak. Pada dialog Toneri dan Urashiki, di sana sangat jelas dikatakan oleh Toneri, menurut saya nasib klan Otsutsuki akan berakhir seiring nasib saya. Nah, dari sini kita berpikir bahwa anggota Otsutsuki itu cuma, ya itu-itu aja, bisa dihitung jari. Lanjut, Urashiki membalas bahwa justru sebaliknya, keluarga utama klan Otsutsuki tidak seperti itu. Nah, inilah yang membuat kami merinding setelah membaca dialog tersebut. Jadi maksudnya Urashiki Kaguya Kinshiki katakanlah adalah keluarga cabang dari klan Otsutsuki. Nah, jika kalian berpikir yang dibicarakan Urashiki itu adalah keluarga utama yang ada di bulan, kalian salah. Soalnya di movie The Last, keluarga utama termaksud Hamura sudah mati semua dan dimusnahkan oleh kekuatan Tensegan. Dan balasan Toneri juga membuat kami sungguh terkejut. Ya bahkan bertanya keluarga utama. Ini semakin jelas bahwa sekelas Toneri saja yang hidupnya lumayan lama tidak mengetahui keberadaan keluarga utama klan Otsutsuki. Dan dilanjutkan, jika mereka masih ada, kenapa mereka meninggalkan kami selama ribuan tahun? Yaps, di sini sudah jelas bahwa selama ribuan tahun sosok keluarga utama klan Otsutsuki ini masih belum dipertanyakan. Apa jangan-jangan sosok tersebut seperti yang dibayangkan Kode saat berbicara pada Isshiki dan disebut Raja Otsutsuki? Patut ditunggu. Yang jelas di luar sana faktanya adalah masih ada Otsutsuki lain yang belum dijumpai Naruto maupun Boruto nantinya. Dan uniknya keluarga utama ini memiliki kemampuan melihat semuanya, seperti yang dikatakan Urashiki. Artinya bisa jadi Urashiki ini adalah salah satu dari keluarga utama klan Otsutsuki. Karena ia tahu persis insiden penculikan mata biagugan yang dilakukan oleh Toneri dulu pada Hinata. Dan jika kalian ingat, Urashiki juga lah yang menjelaskan kondisi bumi saat Momoshiki datang pertama kali untuk mencari Kaguya. Pertanyaannya, dari mana Urashiki tahu semua kisah di bumi padahal ia baru saja sampai ke bumi, apalagi informasi di bulan. Ini mengindikasikan inilah hebatnya kekuatan dari keluarga utama klan Otsutsuki yang masih belum diperlihatkan sosoknya. Artinya masih ada langit di atas langit, masih ada karakter kuat di luar sana yang bisa saja sudah menghancurkan ribuan planet dan mengambil buah cakranya. Jadi tak heran dan mengapa Hamura mungkin sudah mempelajari dunia klannya sendiri yaitu Otsutsuki, sehingga menciptakan sistem keluarga utama dan juga cabang pada klannya sendiri. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Nanti kami akan lanjutkan untuk teori selanjutnya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.